Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi dan ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam dinamika perjalanan hidup kita pasti pernah berada di posisi yang lebih tinggi daripada orang lain di sekitar kita. Baik itu posisi lebih tinggi dari segi usia, status, jabatan, maupun dari segi kualitas pemikiran ataupun pengalaman hidup kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita senantiasa menganggap diri kita lebih tinggi dari yang lain sehingga menjadikan kita sombong secara jasmani maupun rohani? Saudara-saudariku yang tercinta, sabda Allah pada hari ini memunculkan dua model, yakni Herodes dan Yesus. Pada awal perikop, identitas Herodes diungkapkan sebagai seorang raja wilayah yang menguasai daerah Galilea. Sementara itu penginjil Lukas mengungkapkan identitas Yesus sebagai sosok yang berkuasa dalam karya dan pelayanan demi pewartaan kabar gembira bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kabar tentang kuasa Yesus yang begitu luar biasa itu menyebar luas di seluruh daratan Galilea dan sampai juga ke telinga Herodes. Dalam berbagai versi, ada yang mengatakan bahwa sosok yang memiliki kuasa mujizat itu adalah Yohanes yang telah bangkit dari antara orang mati. Ada pula yang mengatakan bahwa itu Elia yang telah muncul kembali. Dan tambah pula ada juga mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Semua versi dari kabar itu menunjuk pada kuasa Yesus serta para murid yang mewartakan Injil sambil melakukan karya penyembuhan penyakit serta pengusiran setan. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, hal ini membuat Herodes merasa cemas dan ingin tahu akan sosok yang memiliki kuasa yang lebih daripada dirinya. Sebab ia merasa bahwa dirinya lah sosok yang paling berkuasa di Galilea. Sebagaimana posisinya
adalah seorang raja wilayah. Saudara-saudariku yang terkasih, kecemasan Herodes melambangkan suatu sikap ketidakterimaan atau iri hati karena ada sosok lain yang memiliki kuasa lebih dari apa yang dia dapat lakukan. Kecemasan itu timbul dari kesombongan diri yang merasa bahwa dirinya lebih dari yang lain, sehingga kehadiran Yesus dalam kuasanya pun menjadi ancaman batin bagi diri Herodes sendiri. Saudaraku yang terkasih, kita pun mungkin kerap menjadi Herodes yang lain dalam berelasi ataupun perjumpaan hidup kita dengan sesama. Mungkin secara tak sadar kita kerap merasa cukup akan kekuatan diri kita sendiri, sehingga timbul kesombongan rohani bahwa kita tidak membutuhkan orang lain, karena segala sesuatunya toh dapat kita usahakan sendiri. Kesombongan ini pun menjadi suatu ancaman bagi batin kita akan kehadiran sosok lain yang dipandang lebih dari kita, atau ketika ada orang lain yang memberikan nasihat baik kepada kita. Kesombongan ini mungkin juga tampak saat kita melalaikan relasi kita dengan Tuhan dalam doa dan ibadah, karena merasa kita toh dapat hidup mapan dengan kekuatan dan usaha manusiawi kita sendiri. Dengan demikian kita pun membelenggu hati nurani kita sebagai tempat Tuhan bersuara dalam kedalaman batin kita, sehingga segala sesuatu yang lebih baik di luar kita menjadi suatu ancaman yang mencemaskan bagi disposisi batin kita. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, sabda Tuhan pada hari ini menjadi teguran sekaligus undangan bagi kita. Kita ditegur dalam segala kesombongan jasmani, terlebih kesombongan rohani yang membuat kita kerap melalaikan kuasa dan campur tangan Allah dalam hidup kita, baik itu pertolongan Allah melalui orang-orang di sekitar kita. Tetapi Allah tetap mengulurkan kasih-Nya bagi kita lewat perutusan putranya Yesus ke dunia untuk mewartakan Injil, kabar gembira yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Maka dari itu saudara-saudariku yang terkasih, kita semua diundang untuk menjadi seperti para murid yang diutus oleh Yesus untuk menjadi pewarta kabar gembira kepada orang-orang di sekitar kita, dengan menanggalkan segala kesombongan diri kita dan senantiasa mengandalkan Allah dalam pergumulan hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah mencurahkan rahmat dan kuasa cinta-Mu yang telah menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan kuasa maut. Kami mohon, curahkanlah Roh-Mu agar hati kami terbuka akan penyelenggaraan kasih dan kuasa-Mu itu dalam hidup kami, sehingga kami pun menjadi murid-Mu yang sejati demi mewartakan kabar gembira keselamatan-Mu kepada lebih banyak orang lagi. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu.
kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.